Gengs, benar-benar mengenaskan nasib mantan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Tidak kurang dari 2 bulan saja sudah ditetapkan sebagai tersangka atas 3 kasus. Apakah ini buntut dari sumpah muhabalahnya terhadap almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur? Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Dalam keadaan gila, tapi kalau saya yang benar, yaitu ingin membubarkan Ahmadiyah, maka Gus Dur, istri dan anak akan dikutuk oleh Allah dan mati dalam keadaan gila. Allah. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol itu kan ya bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Nabi Muhammad mengatakan, "Man kafara akhahu musliman fahuwa kafirun." Barang siapa mengkafirkan sesama saudaranya yang beragama Islam, dia sendiri yang kafir. Orang boleh berbuat kekerasan hanya kalau diusir dari rumahnya. Idza ukhriju min diyarihim, kalau diusir dari rumah mereka, baru boleh kekerasan. Karena itu ketika saya memutuskan biar aja dah, lengser aja dah daripada ribut sama DPR, negara kita bangsanya akan terbagi 2, akan berantem, darah mengalir. Gengs, masih segar diingatan kita saat sidang kasus Ahok menemui puncaknya. Saat itu, Ormas FPI dengan garang menuntut hakim memenjarakan Ahok selama 5 tahun lamanya. Kini seakan keadaan berbalik 180 derajat. Justru, pentolan FPI, imam besar mereka, bertubi-tubi menjadi tersangka. Bukan hanya untuk 1 kasus saja, namun 3 kasus yang sudah resmi menetapkannya sebagai tersangka. Belum lagi kasus chat mesum dengan Firza Hussein yang dengar-dengar akan kembali dibuka. Menumpuklah sudah tuntutan hukuman untuk imam besar Front Pembela Islam tersebut. Luar biasa. Gengs, bayangkan berapa lama MRS harus mendekam di penjara jika semua kasus yang dituduhkan membuktikan dirinya bersalah. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini mengenai 3 kasus yang akhirnya menjerat imam besar Ormas terlarang Front Pembela Islam. Gengs, efek kejut ketiga. Istilah ini cocok untuk disematkan kepada Rizik Syihab. Keputusannya untuk pulang kembali ke tanah air berbuah apes. Triple sial malah. Gengs, Habib Rizik Syihab atau HRS menjadi sorotan akhir tahun kemarin. Kepulangan ex-imam besar Ormas terlarang Front Pembela Islam itu membuat heboh tanah air. Banyak drama yang mengiringi Habib Rizik. Habib Rizik menuai kontroversi lantaran menimbulkan banyak kerumunan. Mulai dari penyambutan di Bandara Soekarno-Hatta hingga pernikahan anak HRS di Petamburan. Habib Rizik dengan anggota FPI dianggap tak peduli dengan pandemi COVID-19. Drama itu pun ditutup dengan penembakan 6 laskar FPI dan penahanan Habib Rizik Syihab oleh Polda Metro Jaya. Kasus Habib Rizik tak berhenti sampai di situ. Hingga hari ini, ada 3 kasus yang menjerat HRS. Kasus pertama adalah terkait dengan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Habib Rizik Syihab dianggap melanggar protokol kesehatan COVID-19 dalam gelaran Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya. Inilah kasus yang berujung penembakan 6 laskar FPI pada Senin 7 Desember 2020. Polisi mengklaim pihaknya kala itu sedang membuntuti Habib Rizik Syihab untuk penyelidikan kasus kerumunan di Petamburan.
4 hari setelah 6 laskar FPI tewas di tol Jakarta Cikampek kilometer 50, Habib Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya bersama 5 orang lainnya. Habib Rizik segera mendatangi Mapolda Metro Jaya pada Sabtu 12 Desember 2020 dan ditahan selama 20 hari. Penahanan HRS terus diperpanjang hingga hari ini. Geng sebelum dimasukkan ke dalam sel, Habib Rizik sempat menampakkan diri pada publik dengan mengenakan rompi orange dan diborgol. Gengs, pada kasus di Petamburan, Habib Rizik dikenakan atau dijerat dengan pasal 160 KUHP. Dalam kasus Petamburan tersebut, Habib Rizik terancam hukuman pidana penjara hingga 6 tahun lamanya. Penahanan HRS sempat menimbulkan demonstrasi 18-12 di sekitaran Monumen Nasional atau Monas pada Jumat 18 Desember 2020. Tim kuasa hukum Habib Rizik pun mengajukan pra-peradilan untuk membatalkan status tersangka HRS. Proses pra-peradilan mulai disidangkan sejak Senin 4 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang pra-peradilan, Habib Rizik tidak hadir lantaran masih ditahan di Mapolda Metro Jaya. Jauh sebelum sidang pra-peradilan, Habib Rizik kembali dijadikan tersangka untuk kedua kalinya atas kasus kerumunan di Megamendung. HRS ditetapkan sebagai tersangka lagi pada Rabu 23 Desember 2020. Kasus kerumunan di Megamendung awalnya menjadi tanggung jawab Polda Jawa Barat. Namun kini, kasus Petamburan dan Megamendung dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Gengs, dalam kasus di Megamendung, Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka tunggal. Hal ini dikarenakan pada acara tersebut tidak ada susunan panitia yang jelas, sehingga tidak bisa untuk menjerat pihak lain selain Rizik Syihab. Dan dalam kasus ini, Habib Rizik dijerat 3 pasal sekaligus. Kasus HRS di Megamendung sendiri sempat membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD berseteru di Twitter. Ridwan Kamil merasa disalahkan dan dianggap membiarkan Habib Rizik melenggang dengan pengikutnya tanpa pengawasan protokol kesehatan COVID-19. Padahal, semua berawal dari ucapan Mahfud MD yang dianggap meremehkan kepulangan Habib Rizik pada November 2020 lalu. Aksi saling semprot di Twitter pun akhirnya ditutup dengan ucapan yang menenangkan. Terakhir, Habib Rizik Syihab dijadikan tersangka lantaran menghalang-halangi kerja Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Bogor. HRS enggan untuk mengikuti swab test dari Satgas. HRS hanya mau dicek oleh Mercy di Rumah Sakit Umum Bogor tanpa mengungkap hasilnya ke publik. Alhasil, Habib Rizik Syihab, Direktur Utama Rumah Sakit Umi Bogor Dr. Andi Tatat, serta menantu HRS Hanif Alatas dijadikan tersangka dalam kasus swab test. Ketiganya disangkakan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular sebagaimana dikutip pikiranrakyat.com. Gengs, itu tadi breaking news untuk kali ini, di mana ditetapkannya HRS beserta menantunya untuk kali ini ya. Untuk kasus yang ketiga, HRS tidak sendiri, tapi ditemani oleh menantunya yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana menurut kalian? Kalian bayangkan, gengs, berapa tahun hukuman yang harus dijalani oleh HRS jika semua kasus tersebut bisa membuktikan kesalahannya. See you the next informasi. Ada Mimin dan Radi GBFM di sini untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia, Indonesia bersatu, bersama kita bisa maju. Ingat itu, bye.